السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, marilah kita senantiasa memastikan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan senantiasa merahmati kita, melindungi kita dari segala hal yang akan mengancam iman, membahayakan kehidupan dunia kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Islam, mengutus Rasul, menurunkan Al-Quran agar bisa memandu kita kepada ibadah syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Siapa yang agama Islamnya tidak membuatnya bersyukur, berarti ada yang salah cara dia memahami Islam atau cara dia mengamalkan Islam. Siapa yang mengaku atau mengklaim Rasulullah SAW sebagai Rasulnya, tapi tidak membuatnya bersyukur dengan konsisten mengikuti sunnah dan petunjuknya, berarti dia belum mengenal, belum mengerti apa maksud dan tujuan diutusnya Rasulullah SAW kepada kita. Jika seandainya kita umat Islam yang mengaku Al-Quran adalah kitab suci kita, pedoman hidup kita, tetapi kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai sebab diri kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, berarti ada celah di sana, ada titik kelemahan kita dari sisi pemahaman dan tadabbur serta pengamalan kita terhadap Al-Quranul Karim. Wallahi Islam, Rasulullah SAW, Al-Quran, semuanya menggiring kita. Kalau kita konsisten terhadap tiga hal tadi, akan membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa indikasi kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul? Apa indikasi kita berpegang teguh dengan Al-Quran? Apa indikasi kita fanatik terhadap ajaran agama kita? Yaitu tamassuk atau fanatik. Karena setiap muslim harus fanatik, tidak boleh ragu, tidak boleh pelimpan terhadap ajaran agamanya. Ketika tiga hal tadi membuat kita bertauhid kepada Allah. Karena tauhid adalah landasan dan rukun syukur yang pertama. Yang kedua, tiga hal tersebut membuat kita semakin mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti petunjuknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui tentang sabar. Sabar dikatakan oleh Umar Khattab, inna khairu 'aishina as-sabr. Kehidupan indah seorang muslim adalah kehidupan yang dihiasi dengan sabar. Para ulama yang lain mengatakan, inna khairul mataya fid dunya hiya matiyatus sabar. Kendaraan terbaik yang dengan kita menaikinya, yang akan membuat kita senantiasa berjalan di atas jalan Allah dan akan terus dekat kepada Allah, adalah kendaraan sabar.
ujungnya syukur. Tapi kendaraan terbaik yang membuat kita sampai kepada syukur adalah sabar. Coba perhatikan di ikhwatal iman. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menganeka ragamkan perintah sabar. Karena tidak akan ada istiqomah, tidak akan ada kesolehan, tidak akan ada konsistensi, tidak akan ada kebaikan kalau tidak ada sabar pada diri kita. Sabar itu kunci kebaikan, kunci istiqomah. Semua orang yang menyimpang, semua orang yang berubah menjadi lebih buruk karena dia tidak sabar. Terkadang Allah Jalla wa'ala memerintahkan sabar dengan menyebut keutamaan sabar. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Terkadang Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk bersabar dengan menyebutkan sabar yang diiringi dengan salat, dengan perintah salat. Allah bilang, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat." Wahai orang yang beriman, selalulah kalian, senantiasa kalian meminta tolong kepada Allah dalam menjalankan dalam menjalankan agama ini dengan melalui salat dan melalui sabar. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah sabar dengan menyebutkan sebab-sebab sabar. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, wasabiru, pastikan dirimu bersama orang-orang yang sabar. Lihat di sini Allah mengatakan wasabiru. Salah satu sebab sabar adalah ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang sabar. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita tidak memahami sabar secara utuh. Kita hanya memahami sabar itu adalah sabar dari musibah, sabar dalam menghadapi persoalan. I'lamu ayyuhal ikhwah, ketahuilah, sabar dalam menghadapi musibah itu bagian kecil dari kesabaran secara menyeluruh. Bukan sabar yang sesungguhnya itu. Naam, Allah Ta'ala terkadang menyebutkan di dalam Al-Quran jenis sabar itu, yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Contoh Allah berfirman, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'," dan seterusnya sampai Allah katakan, "Wa basyyiris sabirin." Kami akan uji kalian dengan berbagai macam ujian, ujian kelaparan, ujian ketakutan, sampai Allah katakan, "Beri kabar gembira bagi orang yang sabar." Kenapa? Terkadang Allah menyebutkan contoh sabar, yaitu sabar dalam menghadapi musibah, karena orang tidak ngerti bagaimana sabar dalam menghadapi musibah. Banyak orang stres, banyak orang bingung, banyak orang depresi. Karena kasus ini banyak terjadi, sehingga Allah menyebutkan contoh secara khusus. Kalau kita bicara sabar, sabar dari musibah bukan sabar yang sungguhnya. Itu bagian kecil dari sabar. Jadi jangan pernah berpikir keutamaan sabar itu akan diperoleh oleh orang yang sabar dalam hari musibah. Tidak. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, sabar yang Allah katakan tidak terbatas jumlah pahalanya, mencakup 3 macam sabar. Tidak dikatakan seorang penyabar, seorang yang sangat sabar, kecuali dia telah menjalankan 3 macam sabar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar di maksiat. Yang ketiga, baru yang terakhir, sabar dalam menghadapi musibah. Tapi yang paling berat, sabar dalam ketaatan. Orang yang tidak bertauhid, dia tidak sabar. Orang yang tidak memeluk agama Islam, dia tidak sabar. Orang yang tidak mengikuti sunnah, dia tidak sabar. Karena ketaatan terbaik kepada Allah adalah tauhid.
Siapa yang mengaku muslim tapi masih berbuat syirik dan tidak bertauhid kepada Allah, dia tidak sabar. Siapa yang mengaku umat Rasulullah tapi tidak mengikuti sunnahnya, tidak mengikuti petunjuknya, berarti dia tidak sabar. Bukan hanya masalah dia mengeluh ketika dia mendapatkan persoalan hidup. Justru orang yang tidak bertauhid, dia adalah orang yang paling tidak sabar. Yang ketiga adalah sabar dari maksiat, sabar dari syirik, sabar dari semua dosa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwatal iman, pahami makna sabar secara utuh. Maka dari situ kita akan tahu kuncinya apa. Kunci sabar itu apa? Ma'asyarul muslimin, banyak dari kita, bahkan tokoh agama sekalipun, mengatakan sabar itu mudah diucapkan tapi tidak mudah diamalkan. Kenapa? Karena sempit pemahaman kita dan umumnya kaum muslimin terhadap sabar. Sehingga ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian musibah, maka kita tidak kuat dan tidak tangguh dalam menghadapinya. Kenapa? Ya ikhwatal iman, kita sabar bukan karena kita hafal Quran. Kita sabar bukan karena kita ngerti agama. Kita sabar bukan karena kita berjenggot. Kita sabar bukan karena seorang wanita bercadar. Itu tidak ada kaitan dengan sabar. Sabar itu dari Allah. Tapi ada sebabnya. Nabi SAW mengingatkan bahwa sabar itu dari Allah. Kalau Allah tidak kasih sabar, kita tidak akan pernah sabar, walaupun dia kiai. Kata Nabi alaihissalam, wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang tekun mengambil sebab-sebab sabar agar Allah memberinya kekuatan sabar, yusabbirullah, maka Allah akan berikan dia kekuatan sabar. Hadis Nabi jelas. Siapa orang yang sabar? Yang diberi kekuatan sabar oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan sebab yang telah Allah tetapkan. Pada akhirnya Allah akan memberikan kita menjadi orang yang sabar. Dia akan menjadikan kita orang yang sabar bukan karena dia ulama. Bahkan sahabat, bahkan Rasulullah menjadi orang sabar karena Allah yang membuat dia sabar. Allah yang memberi mereka taufik. Ini yang perlu kita ketahui ikhwatal iman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin kulli dzanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, amma as-sabru ala ta'atillah was-sabru an ma'asiyati fahuwa zahirun likulli ahadin annahuma minal iman bal huma asasu wa far'u fa innal imana kullahu sabrun ala ma yuhibbu wa yarda wa yuqarribu ilayhi wa sabrun an maharimillah fa inna ad-dina yaduru ala thalathati usul tasdiqi khabarillahi wa rasulih wa imtithali amrillahi wa rasulih wastinabi nahyihima. Jadi sabar itu mencakup 3 macam sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Bahwa zahirun, jadi sabar itu merupakan fenomena iman. Zahirun likulli ahadin minhum, likulli ahadin annahuma minal iman. Jadi sabar itu merupakan fenomena iman. Ada iman, ada sabar. Tidak ada iman, tidak mungkin ada sabar. Jadi kalau ada orang mengatakan, kok saya akui kalau ada orang terkena musibah, saya dengan mudah mengatakan sabar, saya berduka, turut berduka cita. Tapi ketika kita yang mengalami, shock.
terpukul jiwa kita. Dan kita mengatakan memang betul, sabar itu memang mudah diucapkan tapi tidak mudah diamalkan. Kenapa? Karena iman kita lemah. Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah memberikan kita kekuatan sabar selama iman kita lemah. Selama iman kita lemah, karena sabar itu akan muncul. Allah munculkan secara otomatis ketika di sana ada kekuatan iman. Ya. Makanya kata beliau, fa innal iman, karena iman itu seluruhnya adalah sabar. Ya. Karena iman itu adalah kekuatan yang akan membuat seorang mampu sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, ya, sabar dalam menjalankan semua yang diperintahkan Allah, sabar dalam meninggalkan semua yang dilarang Allah. Jadi intinya iman. Selama ini kita tidak fokus kepada apa yang mengokohkan iman. Selama ini kita banyak maksiat. Selama ini kita tidak fokus kepada apa yang membuat kita semakin kuat iman kita. Enggak fokus. Ya ikhwatal iman. Allah Jalla wa'ala surah Al-Asr menyebutkan dua sebab iman itu akan semakin bertambah. Apa yang pertama? Ilmu. Kalau kita ingin menjadi orang sabar, kita tidak boleh membiarkan diri kita bodoh. Ini kunci sabar yang pertama. Karena tidak akan mungkin ada iman seorang yang bodoh tidak mengerti agama. Apa yang sudah mengerti agama? Apakah kita harus jadi ulama? Tidak. Paling tidak kita mengenal Allah, Tuhan kita yang kita sembah. Kita mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada kita. Siapa Rasul dan apa petunjuknya? Dan paling tidak kita mengenal agama Islam, rukun iman, rukun ihsan. Apa konsekuensi dari rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan? Udah itu saja. Maka secara otomatis iman kita bertambah. Kemudian yang kedua, dihayati. Ilmu saja, hafal saja, hafal Quran, hafal hadis, tidak ada penghayatan, tidak akan menambah iman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Betapa banyak orang yang tidak khusyuk hatinya ketika membaca Quran, ketika berzikir kepada Allah karena tidak ada penghayatan. Yang ketiga, kunci sabar. Setelah kita berilmu, belajar agama, menghayatinya, kemudian mengamalkannya dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga ini kunci sabar. Terapkan, kita lihat hasilnya. Apakah ada perubahan di dalam hati kita? Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah, sehingga hati kita disucikan oleh Allah dari semua kotoran dosa, sehingga iman kita semakin bertambah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, memberikan taufik kepada kita sehingga kita bersemangat untuk selalu mempelajari ilmu agama, menghayatinya dan mengamalkannya. Semoga Allah memberkahi kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang bertambah umur kita, bertambah baik amal ibadah kita. Allahumma ighfir lil muslimina muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر. سبحانك اللهم
سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده من كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله. تحيات بسم الله تحيات لله صلوات بعد الأنصار اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.